warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Budiah, mari kita belajar matematika dengan semangat. Sekarang kita akan membahas contoh soal jarak titik ke garis. Yang pertama, diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8 cm. M adalah titik tengah EH. Jarak titik M ke AG adalah titik M di tengah-tengahnya EH, berarti titik M ada di sini. Yang ditanyakan jarak titik M ke AG, kita buat dulu garis AG, kita hubungkan. Nah, ini garisnya AG. M ke AG. Nah, kita buat dulu segitiga yang menghubungkan titik dengan garis, yaitu segitiga MAG. Nah, seperti ini. Ini segitiganya. Kita salin aja. Di sini bisa kita lihat karena M tengah-tengahnya ya. Jadi mesti jaraknya M ke A itu sama dengan M ke G. Sehingga titik M ke garis AG, siku-sikunya itu pasti ada di tengah-tengah. Karena apa? Sebelah kanan dan kirinya M itu panjangnya sama. Saya pindah dulu aja. Ini cara yang pertama ya. Segitiganya sama kaki. Nah, ini M, ini A, ini G. Jarak titik M ke AG itu harus dihubungkan dengan garis siku-siku yang membentuk siku-siku dengan garisnya. Ini M aksen. Jadi M aksen ini pas tengah-tengahnya. Kenapa? MA itu sama dengan MG, dilihat dari garis ya, karena ini tengah-tengah dihubungkan ke pojok, tengah-tengah dengan pojok, otomatis keduanya sama. Berapa jaraknya MA? Ini kan belum diketahui, maka kita cari dulu MA, yaitu pakai segitiga siku-siku lagi. MEA, siku-siku di E, yaitu segitiganya seperti ini. Ini M, ini siku-sikunya di E, karena MA nya belum tahu ya, jadi kita cari dulu. EM itu setengahnya EH kan. EH tadi rusuknya 8, jadi EM nya 4, kemudian EA nya itu rusuk, jadi dia 8, sehingga MA pakai segitiga Pitagoras, yaitu EM kuadrat ditambah EA kuadrat sama dengan EM nya 4 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 16 ditambah 64 sama dengan 80 ya. MA nya 80. Akar 80 itu 16 kali 5 ya. 16 di akar itu 4, jadi 4 akar 5. Nah, kita bawa ke sana sehingga MA nya tadi 4 akar 5. Nah, yang dicari kan MM nya berapa? Pakai, karena ini segitiganya sama ya, kita pilih salah satu aja, ini siku-siku, sehingga MM aksen itu sama dengan akar dari AM kuadrat dikurangi dikurangi AM aksen kuadrat. AM kuadratnya itu 4 akar 5 kuadrat dikurangi. Nah, ini kan separuhnya AG. AG itu diagonal ruang. Diagonal ruang itu tinggal nambahin akar 3 kan, 8 akar 3, sehingga separuhnya 4 akar 3. 4 kuadrat 16, 16 kali 5 tadi 80. 4 kuadrat itu 16, 16 kali 3, 16 kali 3 48, 48. Ini akar 2
akar 32 ya. Akar 32 itu 16 dikali 2. Akar 16 4 akar 2. Nah, sehingga jarak titik M ke AG itu adalah MM aksen 4 akar 2. Nah, ini cara yang pertama ya. Sekarang kita coba cara yang kedua. Cara kedua, nah kita lihat lagi gambarnya tadi. Ini kan pas tengah-tengah, sehingga karena jarak M ke AG ini pas di tengah-tengahnya, kita tarik garis langsung aja. Pas di tengah-tengah, maka nanti dia akan memotong garis BC juga pas di tengah-tengahnya sini. Nah, ini misalkan titik Z, sehingga jarak M ke AG itu kan pas di tengah. Ini kan M aksen ya, M aksen. Nah, cara dua untuk mencari M aksen itu sama dengan setengahnya dari MZ. Nah, gitu kan, separuhnya MZ. Nah, sementara MZ itu sama dengan diagonal bidang EB. Nah, kalau kita tarik ke depan, kita geser ke depan, MZ ini ya, kita geser ke sini, M geser ke sini, Z geser ke sini, sehingga MZ itu panjangnya sama dengan EB. EB itu diagonal bidang kan. Nah, diagonal bidang panjangnya 8 akar 2. Nah, sehingga MZ panjangnya juga 8 akar 2. Sehingga M aksen tadi separuhnya MZ, jadi separuhnya atau setengahnya dari 8 akar 2 sama dengan 4 akar 2. Nah, ini cara yang kedua. Nah, gini. Setengah kali 8 akar 2, 4 akar 2. Soal berikutnya, diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 4 cm. Titik M adalah titik tengah AB. Jarak titik E ke CM. Nah, titik M di tengah-tengah AB berarti dia di sini. Ini titik M. Yang ditanyakan jarak E ke CM. Kita buat dulu garis CM. Nah, E ke CM. Seperti cara-cara sebelumnya, kita bisa membuat garis bantu yang menghubungkan titik dengan garis sehingga membentuk segitiga. Nah, segitiga EMC ini, nah ini ya, segitiganya. Nah, jarak E ke MC atau CM itu kan harus dengan garis bantu, di mana garis bantunya siku-siku dengan garis yang dituju kan. Garis yang dituju itu kan CM. Nah, mana garis bantu yang siku-siku? Apakah di sini? Ini kan malah tumpul ya. Garis bantunya itu ada di perpanjangan CM. Jadi ada di luar seperti ini. Nah, sikusnya di luar. Bagaimana kita tahu kalau siku-sikunya itu atau garis bantunya itu berada di luar? Karena EMC itu segitiga tumpul. Nah, untuk membuktikan bahwa itu segitiga tumpul, kita harus tahu dulu EM itu berapa. Kita cari EM terlebih dahulu. EM bisa kita cari dari segitiga EAM, yaitu siku-sikunya di A. EA nya itu rusuk yaitu 4, AM nya separuhnya 2, maka EM sama dengan akar 4 kuadrat ditambah 2 kuadrat. 16 ditambah 4 sama dengan akar 20 sama dengan akar 4 dikali 5 sama dengan 2 akar 5. Nah, itu EM. Ini kan kalau kita substitusikan
apakah ini siku-siku atau bukan, kita bisa pakai ini ya, EM kuadrat jika ditambahkan dengan MC kuadrat itu apakah sama dengan, apakah atau lebih dari hubungannya apa dengan CE kuadrat. Kalau dia siku-siku maka kan harus sama dengan ya. Nah, sementara EM tadi ini hanya tambahan ya, untuk membuktikan itu siku-siku atau tidak. EM itu tadi 2 akar 5 kuadrat ditambah MC-nya. MC ini kan sama dengan EM kan, karena menghubungkan titik tengah dengan sudut. Nah, CE-nya ini adalah garis diagonal ruang, dia A akar 3, maka 4 akar 3 kuadrat. 2 akar 5 kuadrat ini kan 22, 2 kuadrat 4 kali 5 20, juga sama 20 nya. Nah ini 4 kali 3 itu kan 4 kuadrat itu kan 16 akar 3 kuadrat itu 3 kan 40, ini 48. Nah nggak sama dengan kan, tapi ini kan lebih dari, sehingga karena ini hasilnya lebih dari, atau rusuk miringnya segitiga ini lebih besar dari jumlah kuadratnya sisi yang lain, maka segitiga ini adalah tumpul, maka sudutnya EMC itu tumpul. Ini kan terlihat seperti siku-siku kan, tapi dia sebenarnya tumpul. Jadi kalau tumpul itu garisnya saya buat, kalau tumpul berarti segitiganya seperti ini, EMC. Ini titik E, ini titik M, ini titik C. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, sehingga jarak titik E ke MC ini kan kita harus buat garis hubung, sehingga garis hubungnya itu siku-siku dengan MC. Nah, siku-sikunya itu ada di luar seperti ini. Jaraknya itu berada di sini. Nah, seperti ini. Ini misalkan titik Z. Sehingga jarak E ke MC itu sama dengan panjangnya EZ. Nah, ini siku-sikunya di luar sini, perpanjangan garis CM. Bagaimana mencari EZ? Kita bisa memakai luas segitiga yang dipandang dari dua sisi dari segitiga ini ya. Pakai luas segitiga. Luas segitiga EMC, yaitu bisa dengan luasnya itu kan setengah kali alas kali tinggi, setengah kali alas kali tinggi. Nah, setengahnya langsung bisa kita coret. Alasnya bisa pakai MC, tingginya pakai EZ tadi. Ingat, kalau segitiga tumpul tingginya itu kan ada di luar seperti ini kan. Nah, yang penting dia siku-siku atau tegak lurus terhadap alasnya. Alasnya tetap MC ya, bukan ZC ya, tapi tetap alas dari segitiga ini. Setengah kali MC kali EZ, setengahnya sudah saya coret. Kedua, dari sudut pandang yang lain, yaitu alasnya memakai EC. Kemudian tingginya itu pakai, nah seperti ini. Kalau kita lihat di awal, di awal tadi ini ya, tingginya EC itu kan berarti M ke sana kan, M ke sana tegak lurus. Nah, karena ini MC itu sama dengan EM, maka jika dihubungkan ke sana itu masih tengah-tengah, karena kiri dan kanannya M itu kan sama panjangnya, maka M tegak lurus dengan EC itu pas di tengah-tengahnya.
tingginya ya, tingginya itu pas di tengah-tengahnya seperti ini. Nah ini saya buat garis bantu sebentar. Nah ini tingginya, tinggi dari EC adalah M, ini misalkan O, sehingga ini kalau saya hubungkan ke sana, ini siku-sikunya ini adalah O. Nah, di mana MO ini setengahnya dari garis ini, setengahnya ini. Ini misalkan titik M aksen. Kita perhatikan MO ini kan separuhnya MM aksen, di mana MM aksen ini panjangnya sama dengan diagonal bidang BG. Nah kan kalau digeser itu panjangnya sama dengan ini, sehingga MO itu separuhnya dari BG, atau ini ya, saya ini kasih catatan kalau MO itu sama dengan setengahnya BG. Setengahnya BG ini kan diagonal bidang, jadi 4 akar 2, sehingga MO nya 2 akar 2. Nah saya masukkan ke sini, saya substitusikan ke sini. MC tadi sudah kita cari, MC kan sama dengan EM ya kan, ini kan MC sama dengan EM. Jadi MC nya itu 2 akar 5, EZ nya itu dicari, EC ini tadi diagonal bidang, sehingga diagonal ruang ya, EC ya, pojok ke pojok diagonal ruang, sehingga 4 akar 3. Lalu MO nya tadi sudah dicari 2 akar 2, sehingga EZ nya ini kita coret aja dengan ini, tinggal 4 akar 6. Ini kan masih ada akar 5 ya, ini kita pindah ruas, perkalian jadi pembagian. Ini akar 6 per akar 5 dirasionalkan. Nah sehingga ini akar 6, 4 akar 6 kali akar 5 itu 4 akar 30, yang di dalam akar kita kalikan, akar 5 kali akar 5 itu 5, sehingga jawabannya 4 per 5 akar 30 itu adalah EZ, dimana EZ itu jaraknya E ke MC. Sekian dari saya, terima kasih.